Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari kita simak KI dan KD berikut ini dari pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita berjumpa untuk melakukan kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18. Namun sebelum saya akan menyampaikan materi tersebut, saya akan membahas tentang absensi ya. Untuk absensi saya beri link dan saya share di WA group, dan silahkan kalian klik dan absen. Untuk absen saya beri batasan waktu 3 jam mulai dari saya meng-share link tersebut. Nah, sebelum saya melanjutkan materi tersebut, saya akan sedikit mengulas atau mereview tentang materi sebelumnya. Pada masih ingat nggak kemarin kita membahas tentang materi apa? Ya, sangat benar. Kemarin kita membahas tentang kandungan surat Al-Qari'ah. Masih tahu apa tidak? Apa sih kandungan surat Al-Qari'ah itu? Iya, isi kandungan surat Al-Qari'ah itu menjelaskan tentang kejadian yang sangat luar biasa di hari kiamat. Pada saat itu Allah menghancurkan seluruh dunia dalam keadaan seperti belalang yang berterbangan. Baiklah, kita akan membahas tentang kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18. Nah, sebelum saya mulai untuk menjelaskan tentang kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, saya akan menjelaskan tentang infak dan zakat. Nah, sebelum kita memulai pembahasan hari ini, kita akan belajar dulu tentang apa itu infak. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu, yang berarti membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak artinya pemberian harta dan sebagainya untuk kebaikan. Itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan infak menurut istilah adalah memberikan harta atau sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran agama Islam. Tapi perlu diingat, infak itu tidak sama dengan zakat. Kalau zakat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sedangkan infak tidak ada syarat-syarat tersebut. Infak bisa diberikan kepada siapa saja. Hal ini berbeda dengan zakat yang ada kriteria untuk penerima dari zakat atau harta tersebut. Sedangkan infak boleh diberikan kepada siapapun, mau kepada fakir miskin, mau kepada anak yatim, mau kepada keluarga ataupun orang tua, ataupun juga bisa dengan diri sendiri, diberikan kepada diri sendiri. Nah, lebih jelasnya lagi, infak itu tidak hanya berupa harta saja ataupun materi saja, atau bisa juga diberikan berdasarkan jasa. Contohnya seperti seorang dokter yang menggratiskan biaya pengobatan para pasiennya, dan juga bisa dengan para pekerja di bidang jasa yang tidak menarik tarif biaya dari pekerjaan tersebut. Oke, setelah masuk dalam pembahasan infak tadi, saya akan membahas kandungan dari ayat 18. Perhatikan ayat dan terjemahan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang perhatikan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Dalam ayat ini dijelaskan kecenderungan manusia
manusia apabila menerima rizki, dia akan merasakan sangat bahagia. Padahal sesungguhnya rizki itu adalah ujian bagi kita. Kenapa ya rizki bisa dikatakan sebagai ujian? Ada yang tahu apa alasannya? Ya, benar sekali. Rizki bisa mengantarkan kita menuju surga apabila kita memanfaatkan rizki tersebut dengan baik. Misalkan dengan kita berinfak, membayar zakat, maka rizki tersebut akan membawa kita ke dalam surga. Begitu pula sebaliknya, apabila rizki tersebut tidak gunakan hal-hal yang baik atau tidak digunakan yang bermanfaat, kita gunakan hanya untuk berfoya-foya, mendapatkan hal-hal yang tidak ada manfaatkan sama sekali, maka rizki tersebut bisa mengantarkan kita menuju neraka. Ayo, hari ini rizki apa yang sudah kalian dapat dan rizki apa yang sudah kalian bagikan? Dalam ayat ini juga dijelaskan kecenderungan manusia apabila mereka tidak memperoleh rezeki, maka dia akan merasakan galau, gundah, karena dia merasa tidak menerima rezeki untuk hidup. Padahal sesungguhnya Allah lah yang berhak memberikan rezeki kepada siapapun. Rezeki Allah itu tidak hanya orang Islam saja, tidak hanya orang-orang yang mukmin, tidak orang-orang taat saja, tetapi rezeki Allah diberikan kepada semua umatnya. Pernah nggak kalian merasa gini? Si fulan ya tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tetapi rezekinya lancar terus. Sedangkan aku sudah sholat tahajud, sholat duha, tapi kenapa ya rezeki saya hanya gini-gini saja? Kalian pernah nggak berpikir seperti itu? Hati-hati, jangan sampai kalian termasuk orang yang disebutkan dalam hal ini. Padahal sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan bahwasanya rezeki itu adalah ujian. Jangan sampai kita terjebak karena urusan materi yang bersifat sementara. Lalu bagaimana ya seharusnya kita mendapatkan rezeki atau tidak mendapatkan rezeki? Yang perlu kita lakukan adalah apabila kita mendapatkan rezeki ataupun tidak mendapatkan rezeki, kita harus selalu bersyukur. Rezeki tidak hanya melulu dengan materi saja kan? Rezeki juga bisa berupa dengan kesehatan, rezeki waktu. Dengan adanya waktu kita bisa belajar bersama. Hari ini kalian bisa bangun tidur dengan segar, dengan semangat. Itu juga sudah termasuk rezeki. Tidak hanya melulu soal harta, ya kan? Nah, apabila seseorang tidak merasa kecukupan rezeki, hendaknya harus selalu bersyukur juga dan tidak putus untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan memberikan cobaan kecuali Allah tahu bahwasannya hambanya mampu menaklukkan cobaan tersebut. Selanjutnya dalam ayat ke-17 sampai dengan 18, Allah mengisyaratkan manusia untuk selalu menyayangi anak yatim dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini juga tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sebaik-baik umat seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dirawat dengan baik, dan seburuk-buruk rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim namun diperlakukan dengan buruk. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang merawat anak yatim dengan baik, maka kelak di surga Rasulullah mengisyaratkannya sebagai jari tengah dan jari telunjuk. Masih dalam ayat ini juga Rasulullah juga mengingatkan untuk menyuruh atau mengajak kepada orang lain untuk selalu menyayangi anak yatim dan mengasihi anak yatim. Nah, itu tadi penjelasan tentang surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18. Hikmah apa yang kamu bisa ambil dari pembelajaran kita hari ini? Sebelum saya menutup hari ini, yuk kita simak sedikit dari kisah yang sangat inspiratif. Nah, jangan lupa ya, untuk tugas hari ini ada dua. Yang pertama tugasnya yaitu mencari hikmah yang terkandung dalam
surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18. Yang kedua, tugasnya yaitu menghafalkan surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18 beserta artinya. Untuk tugasnya, silahkan kalian kirim via WA dengan format nama kalian dan nomor absen. Jangan lupa ya tugasnya. Saya beri batasan waktu sampai dengan minggu depan. Pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih, tetap semangat anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi